Hamdan wa syukran lillah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho dan magfirah Allah. Selain kita masih berada pada hari-hari mulia, di hari-hari tasyrik, tentu saja bagi yang telah menunaikan sholat Idul Adha duluan, berarti masih ada waktu sampai hari esok. Bagi yang menunaikan sholat Idul Adha belakangan, berarti masih ada waktu sampai hari Ahad. Mudah-mudahan Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan keutamaan, keberkahan dan menganugerahkan pahala yang tanpa memilih dan memilah, dengan keikhlasan yang sepenuh kita tunaikan. Mudah-mudahan Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala senantiasa meridai kita semua. Ikhwani fiddin azakumullah. Selain ibadah pengorbanan, maka momentum pelaksanaan ibadah kurban saat ini benar-benar harus kita jadikan sebagai simbol pentingnya menegakkan kembali tauhidullah, di mana minimalnya ada 3 kewajiban kita terhadap ajaran agama yang kita peluk, yang selama ini tentu kita menyadari betul dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, ajaran agama menghadapi tantangan yang tidak bisa kita katakan mudah untuk kita menghadapinya. Artinya apa? Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus merasa terpanggil dirinya untuk sama-sama mengkaji ulang kembali, memelihara dan merawat, bahkan menjaganya, agar ajaran agama tidak hilang, tidak punah dari apa yang seharusnya. Saudara-saudara, kita ingat Bani Israel. Kenapa Al-Quranul Karim bicara banyak terkait Bani Israel? Sampai-sampai ada satu surat diberi nama surat Bani Israel, yang mengupas tuntas tentang persoalan Bani Israel. Belum lagi ayat-ayat yang bertebaran hampir di banyak surat. Bagaimana Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan tentang penyimpangan Bani Israel. Satu di antaranya Allah katakan dalam firman-Nya surat Al-Jathiyah, surat 45 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna bani Israilal kitaba wal hukma wan nubuwata wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum alal alamin.
Ayat ini dengan jelas memaparkan kepada kita tentang 5 perkara yang pernah Allah berikan kepada bangsa Israel. Yang pertama, Allah berikan Alkitab sebagai panduan hidup. Yang kedua, Allah turunkan hukum sebagai substansi daripada Alkitab yang diturunkan. Yang ketiga, Allah turunkan pemimpin berupa seorang nabi dari bangsa Israel itu sendiri. Dan yang keempat, Allah turunkan rizki yang berlimpah dari perkara-perkara rizki yang baik. Dan yang kelima, Allah utamakan bangsa Israel di atas sekalian alam. Lalu apa yang terjadi? Allah sendiri yang menceritakan. Akhirnya mereka hidup terlunta-lunta, dikutuk Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, diceritakan sepanjang zaman, dan dijadikan pelajaran berharga di dalam Al-Quranul Karim. Kata para ulama ahli tafsir, mengapa Allah unjukkan di dalam Al-Quran tentang kejahatan, penyimpangan, kesesatan Bani Israel untuk menjadi pelajaran bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Alkitab yang Allah turunkan dirubah, ketika hukum yang Allah turunkan digubah, ketika rizki yang Allah turunkan tidak disyukuri, ketika nabi yang Allah kirim untuk mereka abaikan, bahkan dibunuh. Al-Hafidz Imam Ibnu Katsir menceritakan dalam tafsirnya, tidak kurang 300 nabi turunan Israel dibunuh oleh bangsa Israel. Keutamaan yang Allah berikan pun menjadi sia-sia, karena mereka merupakan barisan garda yang paling depan dalam melakukan penentangan terhadap nabi dan ajarannya. Maka pertanyaannya, akankah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami hal yang sama, di mana mereka melakukan pengerusakan, penyimpangan terhadap ajaran agamanya sendiri? Oleh karena itu, Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala melalui nabinya dengan berbagai ajaran yang diturunkannya, walaupun tentu setiap nabi dan rasul mengalami banyak hal dalam proses dakwah mereka. Ada persoalan-persoalan yang memang tidak bisa tidak menghindar dari silang pendapat yang pernah terjadi sepanjang zaman. Namun Allah melalui lisan nabinya justru umat terkawal, umat tetap ada di dalam barisan yang lurus, karena memang dibimbing oleh seorang nabi dan rasul di setiap zamannya. Oleh karena itu maka pantas apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nahnu ma'syarul anbiya kulluhum ulatun dinuna wahid wasara'iuhum mukhtalif. Kami keluarga besar para nabi, agama kami hakikatnya satu. Ajaran kami hakikatnya adalah satu, bertauhid kepada Allah. Walakin syara'i'uhum mukhtalif, akan tetapi tata cara ibadah setiap nabi dan rasul bisa jadi berbeda. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azakumullah, dalam Islam, dalam fikih Islam, silang pendapat itu biasa. Silang pendapat itu adalah mutu berfikir selama ada dalam kejujuran. Allahu yarham Dr. Muhammad Natsir, orang tua kita semua, guru bangsa, guru umat, khadimul ummah. Berulang kali beliau mengatakan, silang pendapat adalah mutu berfikir selama kita ada dalam kejujuran. Artinya apa? Selama ilmu yang mampu membuktikan, selama argumen yang dipertaruhkan, maka silang pendapat itu berubah menjadi suatu aktiviti yang menggairahkan akal pikiran. Oleh karena itu mudah-mudahan apapun yang kita alami dari perbedaan dalam proses dakwah ini, semuanya mendapatkan ridho Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Dengan syarat ilmu, dengan syarat
hujjah dengan syarat tidak keluar dari interpretasi Allah dan Rasulnya itu sendiri yang memang itu sudah menjadi qawaid, dawabit, rumusan dan kaidah di dalam beragama. Oleh karena itu saudara-saudara, surat Al-Jasiyah surat 45 ayat 16 ini diselingi dengan satu ayat yang menggambarkan bahwa tidaklah setiap nabi dan rasul melainkan mengalami silang pendapat itu. Tetapi kita harus cermat betul mana-mana yang masuk kategori silang pendapat, mana-mana kategori yang namanya ikhtilaf yang dibolehkan, tapi mana-mana yang disebut dengan penyimpangan, inhirofat. Jangan sampai apa yang kita lihat belakangan di media sosial, beragam pandangan, mulai dari sholat berjarak tanpa alasan, mulai dengan rencana wanita naik mimbar untuk menjadi khatib Jumat, atau keinginan untuk mengaduk-ngaduk ajaran agama dengan mencampurkan simbol-simbol agama lain masuk dalam ajaran agama kita, atau mengatakan bahwa firman Allah adalah ucapan manusia, ataupun perkara-perkara yang lain yang memang itu betul sama sekali menabrak apa yang disebut dengan apa yang menjadi konsensus, apa yang sudah menjadi ijma ulama umat. Maka kalau sudah demikian, ahli ilmu punya kewajiban untuk meluruskannya. Dakwah amal ma'ruf nahi munkar, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar harus ditegakkan, wajib ditegakkan. Oleh karena itu saudara-saudara, 3 hal yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Yang pertama, at-tafaqquh bid-din. Wajib hukumnya bertafakuh, mengkaji, mendalami, belajar terkait agama yang kita peluk ini seperti apa. Yang kedua, al-hifdzu fid-din. Kewajiban kita adalah menjaga ajaran agama kita. Yang ketiga, al-iqamatu bid-din. Bagaimana agama ini bisa tegak? Bagaimana kita bisa menangkis serangan? Bagaimana kita bisa menangkis berbagai penyimpangan? Difa'an, melakukan penjagaan terhadap ajaran agama dari berbagai kerusakan. Oleh karena itu pada ayat berikutnya Allah turunkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, firman Allah yang berbunyi tsumma ja'alnaka 'ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Tsumma ja'alnaka, lalu kami jadikan engkau wahai Muhammad 'ala syari'atin minal amri, untuk patuh taat terhadap syariat ajaran yang Allah perintahkan. Fattabi'ha, maka ikutilah dia syariat itu. Wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun, jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membahas ayat ini di dalam kitabnya Iqtida Asyirat Al-Mustaqim. Para ulama ahli tafsir menjelaskan kenapa ayat ini bicara tentang pentingnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman berpegang teguh terhadap syariat yang Allah turunkan. Sementara sebelumnya Allah berbicara tentang kerusakan Bani Israel. Itu artinya jangan sampai umat Rasulullah bernasib sama seperti Bani Israel. Agama menjadi rusak karena dirusak oleh para pimpinannya atau orang-orang yang mengatasnamakan pimpinannya. Karena para nabi dan rasul yang sejatinya menjadi pembimbing justru dihianati, bahkan dibunuh oleh bangsa Israel.
mungkin sejarah berulang. Banyak sosok yang muncul hari ini nampak seperti pemimpin umat, tetapi justru merusak terhadap ajaran yang semestinya diajarkan kepada umat itu sendiri. Maka ini menjadi gambaran bagi kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, level Nabi, level Rasul, dibimbing oleh Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala agar ia tetap pegang teguh syariat yang Allah turunkan, jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak paham itu. Nah, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, siapa al-ahwa? Siapa saja. Kata Imam Ibnu Taimiyah dalam Iqtidha-nya, siapa saja yang menyelisihi syariat Allah, siapa saja yang melakukan penyimpangan atas nama agama. La ya'lamun, siapa yang dimaksud la ya'lamun? Orang-orang yang tidak mengerti itu, orang-orang yang tidak paham itu, orang-orang yang tidak mengetahui terhadap ajaran agama itu. Pandangan Imam Ibnu Taimiyah diaminkan oleh para ulama yang lain. Mereka orang-orang yang berani menafsirkan agama ini tanpa piranti ilmu. Tanpa piranti ilmu. Artinya, bicara tafsir, maka harus pakai ilmu tafsir. Bicara fikih, maka harus dikawal dengan usul fikih. Bicara hadis, maka harus dikawal dengan ilmu mustalah hadis. Artinya apa? Para ulama dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, tidak pernah sepi melakukan pengkajian dan penelitian terhadap ajaran agama ini. Tujuannya hanya satu, bagaimana ajaran agama ini tetap abadi sepanjang zaman dan selamat dari berbagai penyimpangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum, taqabbalallahu minna wa minkum, innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillah, nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin, azakumullah. Untuk menegaskan pada khutbah yang pertama, jadi apa yang harus kita lakukan sebagai bagian dari umat Rasulullah ini, yang Allah takdirkan hidup di penghujung zaman, di mana kita sudah ditinggalkan jauh dari masa kenabian. 1500 tahun silam Nabi meninggalkan kita. Dikurangi para sahabat 100 tahun, dikurangi para tabi'in 100 tahun, dikurangi tabi'ut tabi'in 100 tahun. Untuk bisa tembus kepada 3 zaman yang mulia yang diutamakan saja, bedanya antara kita dengan mereka 1200 tahun. Jadi bukan masa yang... Maka kita menganggap wajar kalau memang umat banyak yang menyimpang. Tapi kewajaran itu bisa ditolerir kalau memang hal itu memang sudah menjadi karakter manusia. Tetapi semuanya bisa dicegah. Apa pencegahannya? Ilmu. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, perkara subhat maka itu dilawan dengan ilmu. Perkara subhat dilawan dengan ilmu. Perkara syahwat dilawan dengan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara-saudara, para ulama menyimpulkan apa yang harus kita lakukan sebagai umat Rasulullah, sebagai tanggung jawab kita terhadap ajaran agama kita. Ada 4 perkara. Ada 4 perkara yang memang menjadi tugas kewajiban kita. Yang pertama, kembali kepada usuluddin, kata mereka. Apa itu kembali kepada usuluddin? Maka umat harus dikembalikan akidahnya kepada ilmu tauhid yang benar. Berarti kita tidak boleh salah membaca buku, salah membaca kitab, salah mengambil guru, salah mengambil keteladanan.
siapa, sosok mana yang pantas kita ambil ilmunya, di mana agama bisa tegak di bumi yang kita cintai. Yang kedua, Syifauddin. Syifauddin artinya obat beragama atau terapi beragama. Apa yang disebut dengan terapi beragama? Dikatakan oleh mereka, belajar ilmu fikih yang benar. Berarti belajar ilmu fikih yang benar. Bagaimana kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang dituntunkan sunnah Nabi SAW. Seperti apa? Kalaupun harus bermadhab, madhab mana yang harus diikuti? Bolehkah kita mengarang-arang madhab sendiri menurut keyakinan akal pikiran kita? Sehingga kita boleh serampangan untuk menyatakan sesuatu yang tidak layak untuk diucapkan. Seperti hanya kita tonton dalam media hari ini. Dan yang ketiga, para ulama mengatakan, waspadalah terhadap Dauddin, benalu-benalu agama. Apa itu benalu agama? Benalu agama adalah menuhankan akal pikiran dan perasaan. Ketika akal pikiran dan perasaan dipertuhankan, maka wahyu menjadi barang pinggiran, maka sunnah Nabi menjadi barang rongsokan. Ketika akal pikiran dan perasaan dipertuhankan. Dan yang terakhir adalah quwwatuddin. Pentingnya kita mengembalikan kekuatan ajaran agama kita dengan meneladani sosok yang layak diteladani sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya mengingatkan kita semua, al-ilmu qala Allahu wa qala Rasul. Al-ilmu qala Allahu wa qala Rasul. Yang disebut hakikat ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sahabatuhum ulul irfan. Dan ungkapan, ucapan mulia para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Lalu beliau mengatakan, bukanlah termasuk ilmu. Laisa minal ilmi, bukanlah termasuk ilmu. Apabila engkau menyandarkan kata-katamu, apabila engkau menyandarkan hujahmu kepada mereka, orang yang mempertentangkan ucapan sampah manusia dengan sabda mulia Rasulnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita termasuk yang senantiasa mendapatkan keselamatan, keriduan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang baik, menjadi orang yang sesuai dengan sunnah Nabi, menjadi orang soleh, itu merupakan sesuatu yang wajib kita cita-citakan. Menjadi orang yang merasa paling soleh, merasa paling sunnah, merasa paling baik, itu sesuatu yang terlarang. Kata kuncinya adalah belajar, belajar, dan belajar. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, mudah-mudahan sekali lagi momentum Idul Adha mengingatkan kita semua untuk sama-sama kembali menyodorkan segala pengorbanan kita untuk Allah dan Rasulnya. Alangkah kita termasuk orang yang sia-sia apabila yang kita lakukan tidak sesuai dengan keridhaan Allah dan Rasulnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat. Subhana rabbi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.